Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Pada hari ini, Selasa tanggal 8 November 2022. Saat ini marilah kita sejenak mendengarkan kebenaran Tuhan seperti dinyatakan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 yang demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada Alkisah 3 pohon di dalam hutan. Suatu hari, ketiganya saling menceritakan mengenai harapan dan impian mereka yang terindah. Pohon pertama berkata, "Kelak, aku ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi dengan emas, perak, dan berbagai batu permata, dan semua orang akan mengagumi keindahan yang ada padaku." Kemudian pohon kedua pun berkata, "Suatu hari kelak, aku akan menjadi kapal yang besar. Aku akan mengangkut raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat, dan setiap orang merasa aman berada dekat dengan aku." Akhirnya pohon ketiga berkata pula, "Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan ini dan di atas puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir, betapa aku begitu dekat dengan Tuhan, betapa aku begitu tinggi menggapai surga. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa, dan orang akan selalu mengingat aku." Setelah beberapa tahun berdoa agar impian mereka bisa terwujud, maka sekelompok penebang pohon datang dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Ia sangat senang sebab ia tahu bahwa akan dibuat menjadi peti harta karun. Tetapi nampaknya doa dia tidak menjadi kenyataan, karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan diisi jerami. Pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Nah, ia berpikir bahwa doanya akan menjadi kenyataan. Tetapi ternyata ia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan kecil. Maka impiannya untuk menjadi kapal besar untuk mengangkut raja-raja seakan telah berakhir. Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dibiarkan teronggok dengan gelap. Lalu waktu demi waktu dan tahun demi tahun pun berlalu. Akhirnya ketiga pohon itu telah melupakan impian mereka masing-masing. Namun hingga di kemudian waktu, pada suatu hari ada sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di atas tumpukan jerami di kotak makanan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama kemudian sadar bahwa di dalamnya diletakkan harta terbesar
termulia dan paling berharga di sepanjang masa. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Di tengah danau terjadi badai besar datang, dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi salah seorang laki-laki itu kemudian berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah," dan badai pun berhenti. Ketika itu terjadi, maka tahulah kemudian bahwa pohon kedua tadi telah mengangkut raja di atas segala raja. Akhirnya seorang datang dan mengambil pohon yang ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan, sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya itu. Laki-laki ini kemudian dipakukan di kayu ini dan mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga menjadi sadar pula bahwa ia demikian dekat dengan Tuhan karena Yesus Sang Mesias, Yesus Kristus yang telah disalibkan padanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan, maka ketahuilah Tuhan sesungguhnya memiliki rencana untuk kita. Bagaikan kisah ketiga pohon mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi tidak dengan cara seperti yang mereka bayangkan, namun yang pasti lebih mulia, lebih indah, dan lebih agung atau lebih besar dari angan mereka semua. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita. Kita hanya tahu bahwa jalannya bukanlah jalan kita, tetapi jalannya pasti adalah yang terbaik. Nah, baiklah saudara-saudara yang terkasih, pada akhirnya tetaplah bersyukur, penuh semangat dalam karunia kehidupan pemberian Tuhan yang indah ini. Dan sampai jumpa lagi. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.